A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna anak ustazah semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat terus dalam belajar. Dan dalam kesempatan ini ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita semua ya. Dimudahkan kita semua ya untuk menyimak pelajaran ya. Nah, seperti halnya majelis ilmu ya, dan seperti yang sebelumnya pernah saya katakan ya, majelis ilmu adalah taman dari taman surga ya. Jadi ya, kalau misalnya kita berada di taman ya, seharusnya sangat betah ya. Nah, apalagi di situ Allah menurunkan malaikat ya. Nah, kemudian menaungi orang-orang yang di dalam majelis ilmu dengan sayap malaikat tersebut. Nah, itu. Jadi alhamdulillah ya Allah mudahkan kita hari ini untuk belajar. Taib, pada kesempatan ini ya, anak-anak saya semua, kita akan melanjutkan pelajaran Quran hadis kita, yaitu mengartikan hadis Arba'in An-Nawawi yang kelima. Taib. Kita mulai ya. Nah, ini di buku Ananda. Coba lihat. Nah, kita akan mulai mengartikan hadis Arba'in An-Nawawi kelima. Namun sebelumnya ya, coba kita bertanya setelah kita lihat gambar ini ya. Nah, terlihat seperti orang sedang melihat Al-Quran ya. Kemungkinan dia sedang membaca Al-Quran. Nah, coba kalau dari anak-anak ustazah, kalau melihat ini seperti apa? Apa tanggapan Ananda? Ya, apa pertanyaan ya? Pertanyaan yang bisa muncul ya. Kemudian contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Kenapa membaca Al-Quran harus dengan tartil ya? Pernah nggak dengar Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil ya. Kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Nah, jadi kenapa kita diminta harus dengan tartil? Nah, kemudian apa lagi? Itu dengan tajwid ya, dan sebagainya. Nah, coba munculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insyaallah pada akhir pelajaran yang di bab ini ya, Anda akan dapatkan gambaran. Nah, insyaallah. Taib, kita mulai mengartikan hadis ya. Nah, jadi sebelum menerjemahkan ya, kita belajar dulu makna dari ya, makna-makna kalimat dari hadis tersebut ya. Nah, apa saja arti kalimat-kalimat dalam hadis tersebut? Perhatikan tabel di bawah ini ya. Ini ada di buku Ananda ya. Nah, di buku Ananda halaman 30. Taib. Yang pertama ya, kita potong hadisnya dulu. Nah, apa maksudnya? Nah, yang pertama itu an. Apa artinya an? Artinya dari ya. Ummil mukminin. Ya, ini artinya ummul mukminin ya. Ummi ini ibu ya. Mukminin, ummul mukminin artinya ibu dari orang-orang yang mukmin ya, atau beriman. Kemudian ummi abdillah, ummu abdillah ya. Aisyata, Aisyah. Aisyata, Aisyah ya. Radhiyallahu anha ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Siapa yang didoakan di sini? Semoga Allah meridhoinya. Hanya ini maksudnya Aisyah ya. Ummul mukminin, ummu abdillah ya. Ummul mukminin, ummu abdillah, yaitu Aisyah ya. Kemudian ya, lanjut. Qalat ya.
Qalats yang keenam ini. Qalats artinya dia berkata, ya, dia berkata. Kemudian qol, atau dibaca dengan qol lah. Kalau qol itu kalau misalnya dia diwakafkan, ya, maka yang terakhir disukunkan. Nah, berkata atau bersabda, ya, di sini. Kalau dia berkata sama juga ini, ya. Cuma kalau qalats itu untuk perempuan. Kalau qola di sini laki-laki, dia laki-laki. Kalau di sini qalats itu dia perempuan, ya. Dia perempuan telah berkata, dia Aisyah maksudnya, karena Aisyah di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan. Lanjut, Rasulullahi, utusan Allah, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau. Jadi setelah mengucapkan Rasulullah di sini, ya, kita sambung dengan sholawat, ya. Semoga Allah limpahkan sholawat dan salam kepada beliau. Jadi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, artinya doa, ya. Kemudian lanjut lagi, ya. Nih, man, siapa, ya. Man anta. Kalau misalnya man anta, siapa kamu? Siapa kamu? Nah, man anti, siapa kamu? Yang perempuan. Nah, ini man, ya. Kemudian ahdatha, yang mengada-ngada. Fi amrina, dalam urusan agama kami, ya. Fi amrina, dalam urusan agama kami, ya. Fi amrina, ya, urusannya di sini yang dimaksud urusan agama, ya. Urusan agama kami. Kami di sini yang dimaksud agama Islam, ya. Hadza, ini, ya. Dalam urusan agama kami ini, kalau disambung fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Kemudian lanjut, ma laisa, yang bukan. Ma ini bukan, yang bukan, afwan. Ma laisa artinya yang bukan. Kemudian minhu, berasal darinya. Fahuwa, maka dia raddun, tertolak. Tapi kalau misalnya kita baca terakhir diberhentikan radd, ya, seperti itu. Raddun artinya tertolak. Kemudian di sini rawahu, hadis riwayat, ya, atau riwayat maksudnya, karena ini hadis, ya, jadi hadis riwayat. Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari, karena ini dipisahkan, jadi kita baca sini Al-Bukhari. Tapi kalau misalnya disambung rawahul Bukhari, seperti itu, ya. Ini Al-Bukhari artinya Al-Bukhari, ya. Wa Muslim, ya, dan Muslim. Nah, Bukhari ini imam, ya. Kemudian Imam Muslim juga ada seorang imam, ya, yang meriwayatkan hadis. Kemudian lanjut, wa fi riwayati, dan dalam riwayat. Wa fi riwayati, dan di dalam riwayat. Nah, ini kemarin yang kita perbaiki, ya, bacanya ada di sini tulisannya. Wa fi riwayati, ada lagi li Muslim lanjutannya, kan, dan dalam riwayat Muslim dikatakan, ya, dijelaskan lagi. Man tadi sudah, man amila, ya, kan, man siapa atau barang siapa, ya. Amila, melakukan amalan, ya, suatu perbuatan ibadah, ya, suatu perbuatan amalan. Di sini yang dimaksud suatu perbuatan yang dimaksud di hadis ini adalah ibadah. Man amila amalan ma laisa, ya, seperti itu. Nah, kemudian kelanjutannya itu sudah ada di sebelumnya, ya, kan, sudah mengulang saja, kan. Laisa alaihi amruna fahuwa radd, ya.
kayak gitu. Rodun artinya apa tadi? Tertolak ya. Nah, jadi 23 penggalan ini saja dulu ya. Yang perlu Ananda pelajari ya, Ananda pahami, kemudian ya dipahami, dipelajari ya, untuk bahan nantinya menerjemahkan. Jadi sekarang kita mengartikan dulu, nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan menerjemahkan. Nah, oke, itulah tadi 23 penggalan dari hadis Arba'in An-Nawawi ya, yang sudah kita artikan. Nah, jadi setelah ini insya Allah ya akan ada latihan ya, yang menyusul Ustazah berikan. Nah, itu saja dari Ustazah ya untuk di kesempatan ini ya. Syukron ala ihtimamikunna wa afan ala khotai. Terima kasih atas perhatian Ananda semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.